Senang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama saya Sally Alexandra dan juga Rehana Mezia. Pastinya Rehana kita akan hadirkan informasi beragam untuk pemirsa yang fresh dan juga menarik. Ada Betul apa nih sekali hari ini? Nah ini mungkin ya pemirsa dan juga Celia udah tahu belum kalau ada kasus guru yang lagi viral yang katanya ini ada video syur yang disebarluaskan. Nanti kita akan hadirkan dialognya bagaimana juga tanggapannya pemirsa baik itu dari PGRI atau dari pengamat dan juga langsung dari guru salsanya sendiri ya. Tapi sebelum itu kita ke informasi yang pertama dulu pemirsa, di mana seorang pemuda terekam kamera CCTV saat berupaya mencari satu unit sepeda motor dari halaman rumah warga yang berada di Kampung Irian Gang 17 Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelaku tak berjalan mulus pemirsa, lantaran korban yang menyadari sepeda motornya hendak dicuri, langsung berupaya meringkus pelaku. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah warga yang berada di Kampung Irian Gang 17, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Pelaku yang diduga beraksi seorang diri dengan santainya masuk ke halaman rumah warga. Mengetahui adanya kunci yang menempel di sepeda motor, pelaku kemudian langsung berupaya membawa kabur sepeda motor tersebut. Namun, aksi pelaku tak berjalan mulus lantaran sepeda motor incarannya terjatuh hingga menabrak pagar rumah. Mengetahui hal itu, pemilik motor kemudian bergegas keluar dari dalam rumah dan langsung meringkus pelaku. Memang kita tadinya mau keluar, dia lihat udah ada kunci nyantel di sini, dia ngundurin sepeda motor. Karena dia belum paham nurunin, akunya mau jalan gitu, mau jalan tapi ngambil motor bukan hak dia, bukan milik dia, ya jelas dia maling udah. Ini motornya punya siapa ya Pak? Mau tahu Pak? Nah nih kita pakai hari-hari nih. Oh, motor Bapak ya? Iya. Pelaku kemudian langsung dibawa ke Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Yoga Kus Pratomo, TV One mengabarkan. Oh itu ya Pak? Pemirsa, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Sumatera Utara ini mengecam dugaan penyiksaan berujung kematian oknum polisi terhadap seorang pelajar di Asahan, Sumatera Utara. Dari hasil investigasi Kontras Sumut, polisi telah melakukan pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing. Kontras Sumut menggelar konferensi pers pada Senin siang terkait meninggalnya seorang pelajar SMA di Asahan yang bernama Pandu Brata Siregar yang diduga dianiaya oleh oknum polisi saat membubarkan balap liar. Kontras Sumut menjelaskan dari hasil investigasi, warga mendengar suara tembakan dan sempat melihat 3 anggota kepolisian yang menendang bagian perut korban. Warga juga mendengar suara jeritan minta tolong dari korban yang saat itu sedang dianiaya. Tak hanya itu, korban juga sempat mengaku ke temannya saat menjemput di Polsek Simpang 4 jika dirinya dianiaya oleh polisi pada bagian perut serta mengalami luka di bagian pelipis. Selain itu, Kontras Sumut juga menilai pihak kepolisian melakukan pembunuhan karakter terhadap korban Pandu Brata Siregar karena memframing korban pengguna narkoba. Pertama, bahwa warga sekitar mendengar kejadian ataupun peristiwa tembakan peluru dari senjata api, itu warga sempat mendengar yang pertama. Lalu yang kedua, temuan kita bahwa warga yang tinggal di sekitaran Kampung Perdamaian Desa Selama itu mengetahui 2 hal. Yang pertama itu mereka melihat kejadian bahwa Pandu memang diinjak ataupun ditendang di dekat pohon daun salam di Kampung Perdamaian. Lalu yang kedua, warga juga menerangkan bahwa mereka mendengar teriakan dari Pandu Brata Siregar, permintaan minta tolong, minta ampun pada saat di lokasi tersebut. Atas dasar itu, Kontras Sumut mengecam upaya pihak kepolisian yang telah melakukan pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing dan pembunuhan karakter terhadap korban. Pihak Kontras juga meminta agar Polri untuk melakukan pemeriksaan secara langsung kepada anggota Polres Asahan yang terlibat kasus penganiayaan tersebut.
Kontras juga meminta Komisi 3 DPR RI untuk mendesak pimpinan Polri untuk bersikap transparan atas pengungkapan kasus ini. Kemudian meminta Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK untuk segera memperhatikan kasus penganiayaan yang telah menghilangkan nyawa seorang pelajar di asahan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yaizar, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda mengenai 3 polisi yang tewas ditembak dan saat ini Polda Lampung membentuk tim gabungan bersama Korem Garuda Hitam Lampung dan Denpom AD, pemirsa, yakini untuk mengungkap pelaku penembakan yang menewaskan Kapolsek Negari Batin dan 2 anggotanya saat melakukan pembubaran judi sabung ayam. Tim investigasi akan melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian untuk menelusuri motif dan para pelaku yang terlibat dalam kejadian itu. Ketiga korban yang tewas yakni Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Surya. Ketiganya tewas ditembak saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin sore sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Jenazah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, dan Bribka Petrus Aprianto rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya di Oku Timur, Sumatera Selatan. Sedangkan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Surya, akan dimakamkan di Kecamatan Waikandis, Bandar Lampung. Mohon semuanya sabar, ya. Nanti akan kita informasikan update berikutnya. Ada berapa orang yang diamankan, Jenderal? Dari pemukiman warga? Saya bilang sabar, sedang dilakukan pendalaman. Soalnya video menyebar, Jenderal, takutnya ada informasi yang sekali lagi begitu. Sabar, ini sedang dilakukan pendalaman. Tim sedang bekerja di lokasi di TKP, ada Pak Dirkrimum dengan teman-teman dari Korem dan Polda. Jadi kita harus bisa membuat terang, membuat jelas peristiwa ini, dan nanti akan kita informasi. Jenderal, sejauh ini memang belum ada pelaku yang ditangkap, Jenderal. Karena berdasarkan informasi yang beredar, 2 pelaku sudah tertangkap. 1 menyerahkan diri, 1 ditangkap oleh petugas Denpom di rumahnya di Negara Batin. Saling melengkapi antara kami dengan Korem dan Denpom, saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa, Jenderal? Kita belum bisa memastikan, ya, kita belum bisa memastikan karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Hasil autopsi akan keluar hari ini? Mungkin. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan ketiga anggota yang gugur akan diberikan penghormatan dengan menaikkan pangkat 1 tingkat. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menko Polkam Budi Gunawan ini angkat bicara terkait dengan kasus tewasnya 3 anggota Polri, Polres Waikanan, Polda Lampung ini saat melakukan penggerebekan arena judi sabung ayam. Menko Polkam menegaskan bahwa insiden itu tidak patut untuk dibenarkan dan juga mengganggu solidaritas TNI Polri. Sangat tercela melakukan penembakan dengan peluru tajam mengakibatkan meninggalnya 3 prajurit Polri dari Polsek untuk Polres di Waikanan tersebut. Yang kedua, oknum tersebut melindungi kejahatan, bahkan memiliki arena sabung ayam. Kita tahu yang dilarang secara pidana di negara kita. Yang ketiga, bisa mengganggu soliditas TNI Polri. Oleh karenanya, kita sudah sampai kepada Panglima Kapolri harus dilakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat
dan terberat tanpa pilih kasih dan melakukan secara transparan. Ini proses sudah berlangsung, sudah ditangani oleh POM TNI. Kita ikuti nanti perkembangan seperti apa. Masih mengenai kasus yang sama, pemirsa, penembakan 3 anggota polisi. Saat ini Danrem 043 Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah berjanji investigasi kasus penembakan 3 anggota Polri oleh anggota TNI akan berlangsung secara transparan. Rikas juga berjanji, pemirsa, bila terbukti bersalah, para pelaku akan mendapat sanksi sesuai dengan perbuatannya. Ya, apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk membuka ini seterang benderangnya. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Kami semua sangat ikut merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh ini. Adapun pemirsa, Mabes Polri ini menyampaikan belasungkawanya yang mendalam atas gugurnya 3 anggota polisi dari Polsek Negara Batin Waikanan dalam menjalankan tugas yang meninggal saat melakukan penggerebekan sabung ayam. Mabes Polri menetapkan 3 polisi gugur dalam tugas dan diberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada 3 almarhum. Kepada almarhum Kapolsek Negara Batin Waikanan, Ibtu Lusianto dinaikkan menjadi Anjun Komisaris Polisi anumerta Lusianto. Sementara 2 anggotanya Bribka Petrus Arianto dinaikkan menjadi Aibda dan Bribka M. Galih Suryaganta menjadi Bribtu. Saat ini penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung dan ditangani oleh Polda Lampung. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kasus tewasnya 3 anggota Polri yang tewas saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung akan disampaikan oleh rekan-rekan kami yang sudah bergabung di sana. Ada Pujansah di Rumah Sakit Bayangkara Lampung dan juga Herli di lokasi kejadian di Waikanan, Lampung. Kita akan terlebih dahulu, pemirsa, ke Herlianto di Lampung. Herli, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang pemirsa TV One dan rekan yang ada di studio. Saat ini saya berada di lokasi kejadian di mana peristiwa terjadi kemarin sore yang menewaskan Kapolsek dan 2 anggotanya. Dan untuk saat ini sendiri tadi sudah kita lihat tim gabungan TNI dan Polri dari Lapor dan Inavis melakukan olah TKP, yaitu mengumpulkan beberapa barang bukti seperti selongsong puru dan barang bukti lainnya seperti ayam yang tertinggal oleh pemiliknya, begitu. Oke, Herli, saat ini berapa personil kemudian yang dikerahkan untuk melakukan olah TKP? Untuk personil sendiri tadi dari Polda Lampung ada sekitaran 20 tim Inavis, dan dari Lapor Polda Sumatera Barat ada sekitar 10 juga, begitu. Dan untuk saat ini sendiri pengamanan di lokasi TKP ini masih dilakukan oleh anggota Polres Waikanan untuk mengamankan barang bukti yang ada di lokasi, dan rencananya
ini mungkin nanti akan diangkut barang bukti ini seperti kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang ada di lokasi. Begitu rekan yang ada di TKP. Baik, Herli, berdasarkan hasil informasi yang didapatkan, apakah tempat sabung ayam tersebut memang seringkali terjadi di sana atau seperti apa? Kalau untuk tempat sabung ayam ini sendiri memang kalau dilihat dari lokasinya memang sudah terjadi lama, begitu. Artinya memang sebagai lapak atau gelanggang, cuman gelanggang ini tidak berstatus tempat, kadang-kadang berpindah-pindah tempat begitu. Oke, baik Herli, terima kasih. Kita akan coba bergeser ke rekan Pujiansyah di Rumah Sakit Bayangkara di sana. Pujiansyah, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan. Ya, dapat saya kabarkan bahwa saat ini tepatnya di belakang saya di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung sedang dilaksanakan proses upacara secara di kedinasan Polri untuk melepas ketiga jenazah yang telah selesai dilakukan proses visum dan autopsi, di mana ketiga jenazah tersebut yakni Kapolsek Negeri Bantin yakni Ibtu Lusianto, kemudian Bribka Aprianto dan Bribda M. Galip. Ketiganya dilakukan upacara secara kedinasan yang dilakukan oleh Wakapolda Lampung berikut dengan anggota Sabara dan pejabat utama Polda Lampung. Proses pelepasan ini dilakukan untuk menyerahkan ketiga jenazah ke pihak keluarga, masing-masing ke pihak keluarga untuk dibawa ke tempat atau ke kampung halamannya untuk dilakukan pemakaman, di mana Bribtu Lusianto yakni Kapolsek Negara Bantin akan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Sumberharjo, Kecamatan Buai Mayang Timur, Kabupaten Oku Timur. Kemudian Bribda Petrus Aprianto akan dimakamkan di Desa Sumberagung, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur, dan sedangkan Bribda M. Galip Surya akan dimakamkan di wilayah Baikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Batan Lampung. Proses upacara ini diikuti juga oleh pihak keluarga yang sejak tadi dini hari atau sejak tadi malam ikut membawa proses jenazah mulai dari lokasi kejadian hingga ke Rumah Sakit Bayangkara ini. Briana. Baik, terima kasih Pujiansyah atas laporan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Lampung, dan juga tadi sebelumnya ada Herli di lokasi kejadian. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai Salsabila Rahma alias Ibu Guru Salsa yang tengah menjadi sorotan. Perempuan asal Jember, Jawa Timur ini menjadi sorotan lantaran beredar video tak senonoh yang dibuat oleh Salsa sendiri. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ya, pemirsa, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ibu Guru Salsa, guru asal Jember, Jawa Timur yang viral karena video syurnya mendatangi pengurus PGRI untuk meminta maaf. Usai videonya beredar, Salsa sebenarnya telah mengundurkan diri sebagai guru. Namun, belakangan Ibu Guru Salsa ini lulus tahap administrasi seleksi P3K. PGRI Jember pun menilai Salsa tetap layak menjadi guru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salsabila Rahma alias Ibu Guru Salsa tengah menjadi sorotan. Perempuan asal Jember, Jawa Timur ini sejatinya adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar. Sosoknya menjadi sorotan lantaran beredar video tak senonoh yang dibuat oleh Salsa sendiri. Salsa mengaku membuat video syur tersebut atas suruhan pacar online-nya dengan iming-iming uang ratusan juta hingga mobil mewah dan apartemen. Ironisnya, Salsa yang merupakan seorang guru seakan tak memikirkan konsekuensi serta resiko atas perbuatannya ini. Video syur pun beredar luas dan Salsa kemudian seakan dihakimi oleh netizen hingga membuatnya mengundurkan diri sebagai guru. Namun pengunduran diri ini tak menyurutkan langkah Salsa menjadi guru. Pasalnya, Salsa malah lulus tahap administrasi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi guru. Salsa pun meminta maaf atas ulahnya yang menjadi kontroversi di masyarakat. Mohon maaf atas video yang sudah tersebar luas kepada seluruh pelaku pendidikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini.
dan terima kasih sudah diterima Bapak Ilham saya di rumah pribadi Bapak Ilham untuk menemui Bapak Ilham dan semua aktivis PGRI telah memberikan semangat dan wejangan yang sangat berkesan untuk saya ke depannya. Ilham Wahyudi, Humas Peraturan Guru Republik Indonesia menilai Salsa telah menunjukkan penyesalan serta meminta maaf dan meminta netizen untuk tidak menghakiminya. Saya sebagai pengurus PGRI menerima dengan lapang dada dan baik, terbuka dengan Mas Abror, aktivis pendidikan, dan para pengurus yang lain atas permintaan maaf ini. Saya yakin setiap manusia pasti punya dosa. Orang yang baik, manusia yang baik adalah manusia yang ingin merubah hidupnya menjadi ke depan menjadi lebih baik. Orang yang ingin bertaubat dengan baik. Oleh karena itu kepada netizen, kepada seluruh guru, tenaga pendidikan, para murid, para siswa di seluruh Indonesia, ya, Bu Salsa, biarlah permasalahan Bu Salsa ini berakhir sampai di sini, tidak ada apapun masalah ke depan, penyebaran video-video lagi. Bu Salsa sudah meminta maaf dan sudah tidak ada masalah. Kami terima dan kami terus akan mengawal Bu Salsa ini dengan baik, mendukungnya, memberikan semangat untuk terus hidup dengan baik ke depan. Sementara itu akibat kasus video syurnya, Ibu Guru Salsa telah menjalani pemeriksaan di Mapolres Jember. Saat ini Polres Jember sedang melakukan penyelidikan penyebar video tersebut. Lantas bagaimana nasib Ibu Guru Salsa setelah video syurnya beredar? Akankah Ibu Guru Salsa akan benar-benar mundur dari posisinya sebagai guru walau telah lulus seleksi administrasi P3K ini? Dan seperti apa peristiwa pahit ini menjadi pelajaran hidup untuk dirinya? Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofyadin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Salsa Bilar Rahma alias Ibu Guru Salsa tengah menjadi sorotan. Perempuan asal Jember, Jawa Timur ini sejatinya adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar. Sosok ini pemirsa menjadi sorotan lantaran beredar video tak senonoh yang dibuat oleh Salsa sendiri. Nah, untuk membahas mengenai hal ini pemirsa, saat ini kami sudah hadirkan di studio, kemudian juga melalui Zoom nantinya. Pertama saya akan sapa dulu ada Humas PB PGRI Bapak Ilham Wahyudi yang hadir bersama kami melalui Zoom. Kemudian di samping saya juga hadir Bapak Satriawan Salim, Koordinator Nasional P2G. Selamat siang. Ya, selamat siang. Nanti juga akan hadir bersama dengan kita Ibu Salsa Bilar Rahma. Nanti kita akan bahas mengenai kasus ini. Tapi sebelum saya masuk menuju ke Bu Salsa nanti bergabung bersama dengan kita, saya akan coba tanyakan ke Pak Satriawan dulu. Pak, ini kalau Anda lihat memang kasus terkait dengan guru, kemudian yang viral di media sosial dengan berbagai aspek begitu banyak sekali terjadi saat ini. Apa yang kemudian mendasari hal-hal ini kemudian terjadi di dunia pendidikan? Ya, yang pertama tentu kami dari P2G mengecam ya ketika misalnya ada praktek-praktek diskriminasi bahkan kriminalisasi ya kepada profesi guru. Misalnya yang baru saja terjadi ya kepada Bu Novi ya. Yang merupakan sebagai penyanyi band Sukatani itu yang kemudian diminta berhenti oleh sekolahnya kan karena konten-konten atau lirik lagunya itu dianggap mengkritisi institusi Polri misalnya gitu. Nah kemudian juga pernah sebelumnya juga kita bahas juga di TV One gitu Ibu Guru Supriani ya dari Konawe Selatan, Konawe ya, yang beliau itu mengalami diskriminasi, kriminalisasi juga gitu kan karena dituduh telah melakukan kekerasan kepada guru. Dulu pernah tahun lalu kalau nggak salah guru yang mengkritik Ridwan Kamil, gubernur namanya Pak Sabil gitu ya di IG kemudian juga diberhentikan. Jadi sangat banyak sekali gitu. Nah kami pikir memang negara dalam hal ini pemerintah, masyarakat, semua stakeholder gitu kan harus memahami yang namanya undang-undang guru dan dosen. Guru itu memiliki itu yang namanya seperangkat hak gitu ya, perlindungan yang harus dipenuhi oleh negara. Ada perlindungan hukum, ada perlindungan profesi, ada perlindungan kesehatan keselamatan kerja gitu ya. Kemudian juga perlindungan atas perlindungan yang lain gitu. Nah, jadi perlindungan ini harus diberikan oleh negara gitu. Nah, dalam hal ini kami lihat belum optimal negara memberikan 4 jenis perlindungan tadi gitu. Terakhir hak kekayaan intelektual gitu ya.
Nah, dalam konteks yang terakhir, kalau konteksnya Bu Salsa ini gitu ya, tentu kita melihat dari perspektif yang harus lebih luas lagi. Guru memang berhak mendapatkan 4 jenis perlindungan guru tadi, tapi guru juga harus memenuhi syarat-syarat kompetensi guru, gitu ya. Nah, kalau kita merefer kepada Undang-Undang Guru Dosen, gitu ya, ada misalnya dikatakan di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu, satu guru harus memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 atau D4, kira-kira begitu. Yang dulu misalnya ada yang sarjana pendidikan, gitu ya, dan yang non sarjana pendidikan itu bisa. Yang kedua, yaitu yang namanya kompetensi. Nah, jadi Undang-Undang Guru Dosen mengatakan guru itu wajib memenuhi 4 syarat kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Bagaimana dia mampu mengajar, mengelola kelas, gitu ya. Kedua, kompetensi profesional dia, gitu ya. Ya, dia bisa memahami materi, kemudian konten materi, menguasai, mendalami dan seterusnya. Itu pedagogik, kemudian profesional. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Dikatakan di Undang-Undang Guru Dosen, kompetensi kepribadian itu dia punya kemampuan, dia punya komitmen, misalnya mengenai bagaimana paham terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian juga menjadi teladan yang baik, ya kan? Kemudian juga patuh kepada norma, berorientasi kepada menyiapkan anak-anak yang beriman, bertakwa, gitu ya. Nah, jadi memang segala macam bentuk tindakan yang bertentangan dengan kompetensi ini, misalnya kepribadian dan seterusnya ini, tentu siapapun ya tidak bisa dia menjadi guru, karena memang profesi guru itu profesi terhormat, khusus, mulia, karena dia akan menyiapkan anak-anak yang terhormat, bermartabat, beriman, bertakwa, akhlak mulia. Itu yang berbicara Undang-Undang Sisdiknas. Generasi muda di masa depan yang tentunya ini juga berkualitas ya. Betul. Tapi kita juga akan bertanya ini pemirsa kepada pihak PGRI, sudah bergabung bersama dengan kami Bapak Ilham. Pak Ilham, ini mungkin sedikit untuk menjelaskan juga ya, setelah videonya viral, begitu ada tadi guru ya yang sudah disebutkan juga yang sedang viral saat ini. Kemudian juga apakah guru swasta ini masih tetap berhak untuk mengajar? Dari Anda sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Perkenalkan saya Ilham Wahyudi. Kalau di media menyebutkan bahwa kami adalah pengurus PGRI Kabupaten Jember, kami adalah pengurus besar Humas Persatuan Guru Republik Indonesia. Namun karena memang Bu Salsa letaknya, rumahnya tidak jauh dengan rumah kami, maka awalnya dengan video yang beredar itu ada beberapa pengurus honorer PGRI yang berinisiatif mampir dan mau ke tempat rumah kami, Mbak, dengan tujuan katanya akan melakukan permintaan. Maka kami sampaikan, silakan saya dirikan. Oleh karena itu pada waktu itu kami sudah koordinasi dengan Ketua PGRI Kabupaten Jember, dengan pemerintah daerah kami sudah berkoordinasi. Bu Salsa datang ke rumah kami. Di rumah kami Bu Salsa menyatakan permintaan maaf. Tentunya sebagai manusia, sebagai organisasi profesi, karena bagaimanapun Bu Salsa waktu itu sebagai seorang guru di luar, meskipun pada waktu permintaan maaf Bu Salsa telah mengundurkan diri sebagai seorang guru di salah satu SD negeri di Kabupaten Jember di Kecamatan Ambulu itu. Maka kita sampaikan kepada Bu Salsa, saya terima permintaan maaf, namun saya berikan nasihat untuk jangan lagi ada lagi kejadian-kejadian seperti itu. Dan PGRI tentunya punya keinginan dan tujuan utama adalah bagaimana pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik, lebih damai, lebih aman. Dan anak-anak para generasi muda tidak lagi disajikan video-video yang justru akan membuat pendidikan ini menjadi justru rendah. Maka saya sampaikan kepada Bu Salsa, jadi kalau ada kalimat bahwa PGRI pasang badan terkait dengan Bu Salsa, ini tidak benar. Karena video yang asli memang ada di TikTok Kehumasan Pengurus Besar PGRI. Kami tidak pernah menyebutkan pasang badan, Pak. PGRI hanya pasang badan kepada anggotanya, kepada para honorer, kepada para ASN yang berjuang untuk nasibnya di pendidikan. Kami pasang badan itu. Tetapi untuk terkait Bu Salsa hanya meminta maaf. Kami terima minta maafnya, dan kami sampaikan kepada masyarakat di Indonesia, janganlah video itu disebar ulang kembali.
Karena saya Pak Ilham, yakin baik para anak-anak bangsa ini ya. Baik Pak Ilham, kita tangkap poinnya bahwa Anda menyampaikan bahwa dari PGRI menerima permintaan maaf nanti. Pak Satriawan, nanti tolong ditanggapi ya, tapi usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Oke pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Kita bergabung juga, kita sambil menunggu Ibu Salsa untuk bergabung bersama dengan kita. Pak Satriawan mungkin bisa ditanggapi. Yang tadi ada respon dari PGRI mengenai sudah menerima tadi apa kata PGRI yang Jawa Timur tadi apa? Kurang jelas soalnya tadi. Sudah menerima permintaan maaf, kemudian juga tidak pasang badan. Ini seperti apa? Melihat bahwa yang viral begitu ya di media sosial terkait dengan PGRI pasang badan sudah klarifikasi. Klarifikasi tidak pasang badan. Ya, makanya Anda bagaimana? Kami kaget juga ya di awal. Biasanya PGRI itu pasang badannya untuk teman-teman honorer gitu ya, honorer yang berjuang untuk jadi P3K gitu ya. Atau teman-teman yang termarginalkan. Ini mungkin juga termarginalkan dalam konteks dia menjadi korban, betul. Tapi di sisi lain beliau kan bagi kami di P2G belum memenuhi undang-undang guru dosen, syarat guru. Misalnya di pasal 20 itu ya, guru memiliki kewajiban dalam rangka melaksanakan tugas profesional, pasal 20. Yaitu guru wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, ya kan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika sosial gitu. Nah, kita jelas tahu bahwa guru itu menjadi teladan. Guru itu kan menjadi contoh. Kan katanya guru ya, digugu dan ditiru gitu. Ketika ada sikap, statement, ya kan, kemudian perilaku, ya akhlak kita yang tidak memberikan contoh kepada anak, itu kan bisa menjadi apa namanya diteladani takutnya nanti oleh anak di masa depan. Seperti apalagi contoh begitu ya? Ya, diteladani, dicontoh, ditiru gitu kan oleh anak-anak, apalagi usia emas gitu, generasi anak-anak kita yang usia SD, ya kan SMP gitu, dan jejak digital itu kan kejam ya. Apa namanya, dia akan teringat selamanya gitu kan ya. Oleh karena itu kami tentu menyayangkan dalam hal ini ya praktek tersebut gitu ya. Walaupun kita juga mengecam pelakunya, kami berharap juga kepada polisi untuk segera menangkap. Perihal yang apa tadi yang kedua, misalnya terkait dengan PGRI, ini sekarang tidak lagi pasang badan dalam artian dan permintaan maaf saya pikir itu sangat baik ya. Kami mengapresiasi Ibu Salsa karena secara apa legowo gitu ya, secara gentle gitu meminta maaf ya kepada organisasi profesi. Nah, kita harus paham sebagai edukasi kepada publik juga, organisasi profesi guru seperti PGRI atau P2G atau IGI, banyak ya, kita punya organisasi profesi, itu wajib melindungi anggotanya. Ya kan, yang menjadi anggotanya. Baik si anggota itu apa namanya dalam hal perlindungan hukum kah, perlindungan profesi kah, perlindungan atas kesehatan keselamatan kerja kah, maupun perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Nah, saya tidak tahu Ibu Salsa ini apakah anggota PGRI, ya kan? Tadi kalau kata Pak Ilham, apa namanya, anggota PGRI ya kalau tidak salah ya. Kita langsung coba akan coba klarifikasi ya, dan coba untuk juga ada Ibu Salsa juga ya. Kemudian pendapatnya sudah ada Ibu Salsa. Ya, betul, sudah ada Ibu Salsa bergabung. Ya, Ibu Salsa ini langsung saja mungkin untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dan juga viral di media sosial. Anda lulus P3K, tapi di sisi lain Anda juga ada video yang kemudian viral. Tanggapannya seperti apa? Yang mana Bu Salsa? Baik, Bu Salsa. Baik, Bu Salsa. Oke, Rehana, kita masih menunggu ya. Nantinya sambungan komunikasi kita masih terganggu, tapi kita ke Pak Ilham dulu. Pak Ilham dulu ya. Pak Ilham, ini kan seolah-olah ya tadi sudah disebutkan bahwasannya guru ini perlu untuk integritasnya, untuk integritas juga. Takutnya ini dicontoh oleh murid-muridnya. Tapi nyatanya ini lulus P3K, Ibu Salsa ini. Pendapatnya seperti apa, Pak? Mau diulangi, Mbak? Iya. Iya, baik Pak. Ini kan sempat disebutkan kalau guru itu perlu menjadi contoh. Ada pula ini integritasnya juga yang harus dicontoh begitu ya untuk murid-muridnya. Tapi nyatanya dari kasus Ibu Salsa ini nampaknya ia lolos seleksi P3K. Pendapat dari Anda seperti apa? Ya, saya kira begini Mbak. Di dalam ADART tadi Mas pengamat pendidikan menyampaikan, di dalam ADART PGRI di pasal 11 sudah disebutkan bahwa PGRI sebagai organisasi profesi adalah melindungi dan mendampingi secara hukum anggotanya. Nah,
terkait dengan masalah Bu Salsa ini. Ketika datang ke kami sebagai pengurus, saya adalah humas pengurus besar PGRI, didatangi oleh Bu Salsa ke rumah menyampaikan permintaan maaf itu saja. Jadi kami terima. Karena pada saat permintaan maaf, Bu Salsa sudah bukan menjadi guru dan sudah mengundurkan diri di tanggal 7 Februari, kalau tidak keliru tahun 2025. Maka kami tidak dibenarkan secara ADART PGRI melindungi siapa, karena yang dilindungi sekarang sudah bukan sebagai guru. Maka oleh karena itu kami mengikuti penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. PGRI menyerahkan semua 100% kepada Kepolisian Republik Indonesia. Silakan diproses. Kalau memang Bu Salsa adalah sebagai korban, maka perbaiki nama baiknya. Kalau memang Bu Salsa dipersalahkan, silakan diproses. Jadi artinya PGRI terbuka hari ini, tidak melindungi siapapun. Kami serahkan kepada kepolisian, dan kami sudah menyampaikan kepada Bu Salsa, kami hanya PGRI menginginkan gini. Jangan sampai di Indonesia ini ada Bu Salsa yang lain, mungkin Bu Salsa adalah sebagai korban, katakanlah ya. Jangan sampai baik. Artinya PGRI saat ini sudah menyerahkan sepenuhnya begitu ya Pak Ilham ke pihak kepolisian ya Pak Ilham ya. Begitu ya. Nanti kita akan coba untuk konfirmasi kembali ke Bu Salsa. Bu Salsa sudah bergabung bersama dengan kami tentunya. Nanti kita akan lanjutkan dialog pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita juga sudah terhubung ya di siang hari ini dengan Salsabila Rahma alias Ibu Salsa. Ibu Salsa, ini mungkin tadi juga banyak sekali ya netizen yang bertanya-tanya begitu, lulus P3K, tapi apakah ini Anda sudah lulus kuliah? Dan kapan tes P3K tersebut ini dilakukan, Bu Salsa? Untuk status kelulusan saya sudah digugurkan karena saya sudah mengundurkan diri terhitung pada tanggal 7 Februari 2025. Jadi BHP3T dan Dinas sudah merubah status tersebut. Hal itu tertulis dalam pengumuman terbaru update data selesai P3K dan kami sudah konfirmasi ke pihak panitia juga. Menurut panitia saya memang tidak bisa melanjutkan seleksi pada tahap ini. Oke. Artinya Bu, untuk mengkonfirmasi kembali, Anda ini sudah lulus kuliah kah atau masih belum lulus kuliah, Bu? Gimana? Sudah ya, Bu? Ya, saya masih aktif sebagai mahasiswa semester 6. Masih aktif? Jadi memang saya secara administrasi tidak bisa menjadi guru sebelum saya lulus kuliah. Kemarin P3K pun formasi yang saya ikuti adalah bagian pengadministrasian umum, memakai jasa terakhir itu yaitu SMA. Juga pernah saya sampaikan di klarifikasi sebelumnya kalau saya sebagai guru bantu. SK saya pun sebelumnya pegawai TU yang diperbantukan untuk mengajar. Memang ada support dari PGRI untuk saya kembali menjadi guru. Namun untuk sementara saya fokus menyelesaikan kuliah dulu. Untuk jadi guru saya pikirkan kembali setelah lulus kuliah nanti. Oke, Bu Salsa, tapi mungkin Anda bisa menanggapi kembali terkait dengan kemarin Anda juga melakukan live streaming begitu ya di media sosial terkait dengan setelah viralnya video Anda di media sosial. Kemudian apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Apakah saat ini masih terus mengajar atau bagaimana Bu Salsa? Enggak. Ya, sudah tidak mengajar lagi Bu ya? Oke, tetapi baik. Bu Salsa, tetapi kalau kami melihat apa respon Anda terhadap netizen, ini apakah memang Anda menganggap bahwa netizen mungkin tidak menerima permintaan maaf Anda dan juga mengundurkan diri Anda untuk menjadi guru atau seperti apa saat ini? Ya, Bu Salsa. Bu Salsa? Iya. Baik, Bu Salsa, ini rencana untuk kedepannya kan seperti apa, Bu Salsa? Ya, halo Bu. Baik. Untuk sementara kita tampaknya menyelesaikan kuliah dulu. Siap. Untuk jadi guru saya pikirkan kembali setelah lulus kuliah nanti.
Oke, artinya sekarang fokusnya adalah untuk menyelesaikan kuliah. Betul begitu sekali. ya. Tapi kita akan kembali ke Pak Satriawan. Pak, kalau Anda melihatnya saat ini, tadi sudah disampaikan beberapa hal seperti terkait dengan seleksi P3K yang disampaikan juga sama Bu Salsa. Menurut Anda bagaimana? Saya mohon maaf tadi kurang jelas suaranya ya. Ibu Salsa ini kan belum lulus ya, kuliah S1-nya, masih semester 6 kalau nggak salah. Tapi dia sudah lulus seleksi P3K, lulus administrasi ya kalau nggak salah. Nah, mohon maaf kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Guru Dosen, termasuk Undang-Undang ASN ya, nomor 20 tahun 2023, Undang-Undang Guru nomor 14 2005, itu jelas syarat guru itu tadi saya katakan di awal minimal S1 atau D4, ya kan? Nah, kemudian yang kedua terkait dengan seleksi P3K, ini tentu menjadi pertanyaan juga dari kami, dari P2G, termasuk tentu dari publik ya, yang memahami regulasi tentang ASN P3K, kenapa beliau bisa lolos berkas gitu ya, karena beliau belum selesai S1-nya atau D4 ya kan, itu syarat mutlak gitu ya. Nah, ini tentu ada pertanyaan juga kepada kepala sekolah, karena nanti dalam proses itu melibatkan kepala sekolah ya kan, termasuk kepala daerah misalnya melalui jalur ruang talenta guru, ada namanya ruang talenta guru ya, itu semacam jalur khusus gitu yang kepala sekolah atau kepala daerah itu cukup memberikan surat tanggung jawab. Jadi artinya tidak perlu mengikuti proses yang lain yang beribet, cukup menggunakan surat tadi, tapi tentu harus dipenuhi syarat paling pokok yaitu minimal S1 tadi. Nah, yang kedua, ketiga saya rasa Ibu Salsa juga tentu akan tidak nyaman sebenarnya ya ketika beliau lulus P3K, di sisi lain beliau belum selesai S1, kemudian ada persoalan jejak digital yang seperti itu, yang tentu beliau juga berpikir, kami sangat memahami beliau sudah menyesal gitu ya, dan nanti di ruang kerja, di tempat kerja, di sekolah, karena sekolah ada ruang pendidikan, sekolah itu menanamkan nilai-nilai moral, akhlak mulia seperti tadi yang kita katakan. Guru sebagai profesi bermartabat mesti tunduk kepada kode etik guru, kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat, norma agama, kesusilaan gitu ya. Nah, tentu membuat beliau saya pikir akan berpikir ulang juga gitu meskipun lolos ya. Dan ini juga akan membuat kecemburuan juga. Saya menduga ada ketidakberesan juga dalam proses administrasi di sini. Ya kan, proses P3K-nya karena syaratnya minimal S1. Ya kan, syaratnya minimal S1 gitu. Ini kenapa bisa lolos. Jadi kami usul kepada beliau sependapat tadi fokus ke kuliah gitu kan, kemudian apa namanya, dan yang penting juga ini banyak WA ke saya, banyak yang nonton juga teman-teman guru, Pak enak ya beliau gitu ya, karena kami guru-guru senior belum selesai nih, belum lolos nih P3K gitu, masih ngantri ya, padahal beliau sudah mengajar lama gitu ya. Dan yang kedua, yang terakhir tadi, kita memahami penyesalan, tetapi berharap bahwa di TV One menyampaikan menyesal, tapi di media sosial juga harus menampakkan hal yang serupa sebagai bentuk edukasi kepada anak kita. Gitu. Ya, tentunya kita juga akan bertanya lagi kepada Ibu Salsa. Ini Ibu Salsa tanggapannya seperti apa? Tadi sudah mendengar keterangannya? Ya, gimana Kak? Baik, Bu Salsa, kalau berdasarkan dari keterangan yang sudah disampaikan tadi dari Pak Satriawan, bahwa ini mengatakan mungkin akan fokus saja terhadap kuliah, dan juga tadi mengatakan terkait dengan proses administrasi yang Anda lakukan ini dinilai tidak sejalan atau tidak sesuai. Tanggapan Anda bagaimana, Bu? Saya ambilnya untuk formasinya bukan guru, jadi saya ambilnya pengadministrasian umum. Karena saya masih belum selesai kuliah juga. Oke, artinya P3K-nya itu bukan untuk guru ya, Bu ya? Iya, bukan. Tapi pengadministrasian umum, karena saya juga masih guru bantu di situ. Oke, baik. Tapi kita kembali ke kasusnya ya, Rehana ya. Betul sekali. Iya, tapi kemudian yang mendasari untuk Anda mengundurkan diri sebagai guru ini apa, Bu Salsa? Gimana? Iya, Anda kan ini mengundurkan diri sebagai guru. Ini dasarnya ini apa, Bu Salsa sebetulnya? Yang menjadi dasarnya, Bu Salsa, silakan. Soalnya saya sadar kasus ini membawa dampak buruk bagi banyak pihak. Dan saya juga tidak ingin merugikan instansi yang lebih banyak lagi. Oke, tetapi sekarang prosesnya di kepolisian seperti apa, Bu Salsa?
untuk proses di kepolisian bahwa saya memang tertipu dari medsos tanpa saya bertemu secara fisik. Untuk kronologinya ya, nomor WA pelaku pun saya tidak punya, benar-benar hanya komunikasi di Instagram. Kejadiannya itu di awal bulan November sampai pertengahan November. Dan saya sudah lost kontak, sudah mulai lost kontak di pertengahan. Jadi cuma 2-3 mingguan itu berlangsungnya. Nah, video untuk detailnya ada di BAP. Bukti percakapan dan lain-lain sudah saya serahkan ke Polres. Saya berani mengungkap ini semua karena nanti setelah Polres resmi dirilis untuk status saya. Oke, Bu Salsa, ini artinya akan fokus belajar untuk kedepannya. Tapi Bu Salsa ini akan berkarir sebagai apa nantinya, Bu Salsa? Terutama kan mungkin sudah ada jejak digital yang ditinggalkan ya. Kalau untuk itu masih mungkin di wira swasta ya Mbak Ino. Jadi nggak bukan di instansi lagi gitu. Oke, artinya tidak di bidang pendidikan lagi begitu ya sebagai guru. Baik, Bu Salsa, terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih juga Pak Satriawan dan juga Pak Ilham. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi untuk Anda. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemerintah membebaskan lebih dari 500 WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang eksploitasi online scamming di wilayah konflik Myanmar. Untuk tahap pertama, 400 WNI yang terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan tiba di Bandara Suta pada hari Selasa pagi. 400 WNI tersebut diseberangkan ke kota Mae Sot di wilayah Thailand, kemudian melanjutkan perjalanan darat 10 jam menuju Bandara Don Muang, Thailand, dan kemudian diterbangkan ke Indonesia. WNI korban TPPO itu dalam kondisi sehat dan akan segera dipulangkan ke daerah masing-masing. Upaya tahap selanjutnya sekitar 154 WNI dijadwalkan tiba di Jakarta pada hari Rabu. Ya pemirsa, banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan sambil menunggu waktu untuk berbuka puasa. Nah, beberapa warga binaan di Lapas Kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur membuat Al-Quran raksasa setinggi 1 meter saat ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa. Ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa para warga binaan di Lapas Kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur ini mempunyai banyak kegiatan yang bisa diikuti. Salah satunya adalah menulis Al-Quran raksasa. Al-Quran raksasa ini berukuran tinggi 1 meter dan lebar 70 cm. Al-Quran raksasa ini ditulis tangan secara bertahap oleh 3 warga binaan sejak awal bulan puasa lalu. Ketiga warga binaan dari berbagai kasus ini sebelumnya diseleksi oleh instruktur kaligrafi. Meski baru pertama kali dilakukan, namun hasil goresan tangan huruf hijaiyah ketiga napi di atas kertas ini terlihat indah dan sangat rapi. Ini nulis mushaf Al-Quran untuk mengisi hari-hari kita kan sudah kerja, ada kerjaan, sudah menunggu buka puasa. Sekalian ngabuburit. Sekalian ngabuburit. Ini sudah nyampe juz berapa? Saya ini juz 11. Juz 11. Mas, ada kesulitan? Ya ada lah Mas, namanya juga. Baru belajar. Belajarnya di sini. Memang sebelumnya punya keahlian menulis Al-Quran? Cuma suka seni gitu aja. Selain membuat kaligrafi Al-Quran raksasa, puluhan napi lainnya juga mengikuti lomba ceramah di dalam masjid lapas. Seluruh peserta yang merupakan mantan pelaku kejahatan ini berdakwah di hadapan sejumlah orang dengan sangat percaya diri. Meski dadakan, namun ceramah yang ditampilkan para napi ini sudah mirip seperti dai-dai kondang pada umumnya. Kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Dan itu sudah kami lakukan seperti pembuatan Al-Quran raksasa, ada tadarus yang insya Allah 1 bulan kami akan hatam 120 khatam.
dan juga ada Hafiz, serta mungkin yang unik di kami ada dai, ada perlombaan dai yang kami adakan. Lomba dai ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga sebagai sarana refleksi serta pembelajaran bagi seluruh warga binaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dunia hiburan tanah air kembali berduka. Komedian Nasrullah atau yang biasa dikenal dengan Mat Solar meninggal dunia Senin malam setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum yang terletak di Jalan Haji Saidin, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa pagi. Tetangga serta kerabat terus berdatangan guna mengucapkan bela sungkawa serta mendoakan almarhum. Almarhum sendiri diketahui sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan akibat penyakit stroke yang dideritanya. Almarhum meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak laki-laki. Royal dengan saudara dengan siapa pun? Dengan siapa? Oh memang ringan tangan. Royal gitu, Pak. Pemurah. Iya. Enggak menang dulu Pak ya. Ke tetangga, saudara apa gitu. Oke. Maksudnya Pak ya. Rencananya jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Cimanggis, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada pukul 10 pagi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, komedian Nasrullah atau yang biasa dikenal dengan Mat Solar meninggal dunia pada hari Senin malam. Kita sudah terhubung dengan rekan Milhan Wahyudi di rumah duka. Milhan, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehan bisa saya kabarkan, saya di rumah duka Mat Solar alias Pak Nasrullah ini berada di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Yang sebelumnya ini tadi pagi sudah dimakamkan sekitar jam 10 pagi di pemakaman Cimanggis, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Namun terlihat sendiri banyak karangan bunga di rumah almarhum yang mengiringi jenazah ataupun di rumah duka sendiri. Almarhum ini sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Jakarta Selatan ini mengalami stroke yang dideritanya selama pada tahun 2017 sampai sekarang. Namun almarhum sendiri ini dikenal cukup baik di kalangan artis maupun di kalangan warga sekitar karena memberikan rata kebaikan kepada masyarakat sendiri begitu. Dan ya. Oke, baik. Apakah sudah ada keterangan dari pihak keluarga mengenai komunikasi terakhir sebelum meninggal dunia? Ya, pada sebelumnya ini Pak Nasrullah ataupun disebut dengan Mat Solar ini sebelum sudah bercerita dengan sahabat temannya yaitu Rizky Oneng itu dalam sinetron Bagi Bajuri bahwa ada permasalahan yang sebelum ini belum bisa dipecahkan ataupun seperti punya tanah di sekitar di rumahnya, namun dianggap oleh pengembang ataupun yang lain itu sengketa sehingga minta bantuan terhadap para temannya seperti Neng atau yang kita lokal ini gitu. Oke, Milhan, apakah juga di rumah duka saat ini rekan-rekan artis kemudian tokoh-tokoh ada yang juga datang? Ya, untuk tadi pagi pas pemakaman ini ada beberapa artis yang datang ataupun mengantarkan jenazah ke pemakaman Cimanggis seperti pemain Don Bagi Bajuri maupun Tuang Bubur Naik Haji ini
pemain sinetron ini datang untuk mendampingi ataupun menghantarkan almarhum ke pemakaman, begitu. Oke, baik, terima kasih Milhan atas laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, 2 bocah kakak beradik ditemukan tewas dalam kolam Blumbang Gede, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka awalnya bermain di kolam yang memiliki kedalaman 2 hingga 4 meter, pemirsa. Lantaran tidak bisa berenang, keduanya tenggelam usai terjun ke dalam kolam. DMP 8 tahun dan MSA 5 tahun dievakuasi dari ruang Nahdlatul Ulama Gunung Pring. 2 jasad kakak beradik ini ditemukan tewas dalam kolam Blumbang Gede, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kejadian berawal saat 2 korban bersama 1 temannya bermain di kolam Blumbang Gede. Tiba-tiba keduanya langsung terjun ke kolam untuk berenang tanpa mengetahui jika kolam memiliki kedalaman 2 hingga 4 meter. Keduanya pun tenggelam. Sedangkan teman korban mencari pertolongan warga sekitar pondok pesantren. Ayah korban yang mengetahui kabar dan melihat pakaian kedua anaknya berada di pinggir kolam langsung mencari keberadaan korban bersama dengan warga setempat. Setelah 30 menit proses pencarian, kedua korban ditemukan 15 meter dari lokasi awal. Ada 3 anak, nah itu tuh berenang di kolam. Kan biasanya biasanya anak-anak kan suka berenang, tapi kan mereka 3-3-nya kan anaknya baru kan di RT sini, jadinya tuh nggak tahu kalau kolamnya ini tuh yang utara sebenarnya dalamnya 2 meter, jadi mereka nggak tahu, mereka langsung nyebur aja. Nah terus yang 2 anak itu tenggelam, terus yang satunya lagi nyadar kalau temennya tenggelam, terus minta tolong ke mas-mas pondok yang... Kedalaman kolam setelah kita lakukan pengecekan itu kurang lebih 4 meter dan 20 kali 10 itu adalah kolam memang tinggalan sejak dulu. Memang warga tidak menggunakan itu untuk berenang atau untuk wisata. Usai dilakukan visum, jasad kakak beradik tersebut dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, siang ini dilakukan penandatanganan MOU antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM dengan Tool for Humanity. Informasi selengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada Prita Zega, bagaimana kemudian situasi dan juga kegiatan yang dilakukan acara pada siang hari tadi. Silakan. Ya, siang Rehana dan juga Celia, saat ini kami berada di Gedung Suhartoyo di Ruang Nusantara, Gedung Kementerian Investasi dan juga Hilirisasi. Memang tadi siang sekitar setengah jam yang lalu ini sudah selesai acara yang digelar oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Ini bersama dengan Tools for Humanity. Ini soal penandatanganan MOU untuk teknologi berbasis AI. Tadi memang disampaikan oleh Wakil Menteri dari Investasi dan juga Hilirisasi, yakni Todo Tua Pasaribu, menyampaikan bahwa apa yang ditawarkan oleh Tools for Humanity ini adalah sangat berguna untuk pemerintah, khususnya ini untuk mengantisipasi pemalsuan yang bisa dilakukan ataupun berpotensi terjadi di ruang lingkup pemerintahan, khususnya tadi disampaikan seperti di sektor keuangan, kemudian juga di investasi. Tadi juga disampaikan oleh perwakilan dari Tools for Humanity, yakni Damien Kieran, mengatakan bahwa sangat terhormat di mana Menteri Investasi dan juga Hilirisasi ini bisa menerima tawaran yang disampaikan oleh Tools for Humanity, yakni mereka sudah melakukan penawaran ini pada Februari 2025 yang lalu, sekitar sebulan yang lalu, yang mana memang apa yang ditawarkan oleh Tools for Humanity adalah fokus pada teknologi yang disebut dengan Orb Device, di mana memang kalau kita lihat TFH ini adalah perusahaan teknologi yang fokus pada identitas digital, yang mereka kembangkan teknologi untuk memastikan bahwa seseorang adalah manusia asli, bukan AI ataupun bot dengan alat seperti Orb. Tadi dari perwakilan Tools for Humanity sendiri memperlihatkan kepada rekan-rekan media bagaimana
bentuk dari teknologi yang ditawarkan kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi dan juga Hilirisasi. Dan bahkan mereka menargetkan akan ada 14 sektor yang nantinya akan dikembangkan untuk memakai teknologi yang disampaikan ataupun yang ditawarkan oleh Tools for Humanity. Dan tadi disampaikan oleh Todo Tua Pasaribu selaku Wamen Menteri Investasi dan juga Hilirisasi bahwa ini akan terus dikembangkan untuk sektor-sektor lainnya di pemerintah Indonesia dan juga akan bekerja sama dengan kampus-kampus Indonesia agar transformasi digital di Indonesia bisa meningkatkan investasi di Indonesia sehingga meningkatkan ekonomi di Indonesia. Terima kasih, Celia dan juga Rehana. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vita Pritajaga atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Meza, mewakili segenap kru yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.